Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini aku ingin merespon salah satu video yang ditampilkan oleh channel Uti Watimena yang ada membahas mengenai siapa yang dikorbankan ya, antara Ismail alaihissalam atau Ishak alaihissalam. Oke, sekarang kita lihat videonya. Ini ya, dengan judul mentertawakan kesesatan Ahmad Kainama ya. Ini adalah video respon dia terhadap videonya Ustadz Ahmad Kainama di channel Jim Media Channel ya. Oke, kita menuju ke detik sekitar ini ya, menit 36, detik 17. Di tangan kanan gitu loh. Artinya bukan tangan kanan secara harfiah. Iya, jadi nggak ada lah Pak, keselamatan datang dari Gua Hira, nggak ada itu. Ya nggak ada ininya, nggak ada linknya ya. Beda jalur, udah dari bilang Ishak itu anak perjanjian, nggak bisa diganggu gugat, itulah kenyataan, terimalah fakta Pak siapa? Pak Nah, saya bilang tadi, Kainama itu mungkin belum belajar hadis, bahkan saya menemukan hadis, saya lempirkan di link itu. Iya, Musnad Ahmad ya, 2658 ya, itu. Ya, saya buka ya tadi. Ya, nah ini dia. Sebentar saya bagi ya teman-teman. Kita bagi dulu. Kita baca ya Pak ya, Bapak baca. Musnad Ahmad ya. 265658 telah menceritakan. Ya, udah kelihatan teman-teman? Udah sudah, ya, Bu. Ya, sebentar. Ya, mana tadi hadis ya. Ya, telah menceritakan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami Hamad dari Atha bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Akabah, lalu setan menampakkan diri kepadanya. Kemudian ya Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil, setan itu pun hilang. Kemudian ia menghampiri Jumrah Wusta, setan itu pun menampakkan lagi. Lalu Ibrahim pun melemparinya dengan 7 kerikil, lalu setan itu pun menghilang. Kemudian Ibrahim mendatangi Jumrah Kuswa, setan itu pun menampakkan kembali, lalu Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil, lalu setan itu pun menghilang. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, oh iya nih Ishak, ia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, angkatlah aku agar tidak berontak sehingga darahku mengenaimu sehingga ketika engkau menyembelihku. Maka Ibrahim pun mengikatnya. Ketika Ibrahim mengambil pisau dan hendak menyembelih, diserukan dari belakangnya, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Ya, gimana Pak? Jadi tadi Bu Uti kan mengatakan ada Ibrahim itu. Tadi kan katanya ketika Abraham memohon kepada Allah, sekiranya Ismail berkenan di hadapanmu, tapi Tuhan menolaknya. 18, saya Kejadian 18 kayaknya, kecil-kecil sih Alkitabnya saya bisa baca. Ya. Tidak, kata Tuhan tidak. Istrimu Sarah lah yang akan melahirkan Ishak, ya kan? Nah di situ kan nyambung ya. Mungkin beliau Kainama itu belum baca hadis ini kali. Nggak sekolah minggu, nggak baca hadis juga dia Pak. Dia sepertinya kurang pinter dia tentang agamanya sendiri ya. Tentang agama Kristen juga apalagi Pak. Oke, kita udah dapat poinnya ya. Di sini mereka membahas mengenai hadis dari Musnad Imam Ahmad nomor 2658 yang ada menyebut tentang Ishak lah yang dikorbankan. Sekarang kita kembali ke slide ya. Dari video di atas aku akan menampilkan hadis riwayat Imam Ahmad yang dikopi dari kitab Musnad Imam Ahmad yang disyarah oleh Ahmad Muhammad Syakir, terjemahan bahasa Indonesia, terbitan Pustaka Azam. Yaitu hadis nomor 2795 yang isinya sama dengan hadis nomor 2658 seperti yang ditayangkan di video di atas. Perbedaan nomor ini biasanya hanya disebabkan karena perbedaan standar penomoran dan kemudian dirangkum dalam kitab yang berbeda oleh pentahkik dan pensyarah yang berbeda, tetapi isi hadisnya sama.
Oke, ini tampilan buku atau kitab Musnad Imam Ahmad terbitan Pustaka Azam. Ya, kebetulan aku tidak punya bukunya, hardbooknya, tetapi aku punya e-booknya. Jadi e-booknya bisa di-download dari internet ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendownload Musnad Imam Ahmad ini. Hadis yang aku sebutkan di atas ada di buku Musnad Imam Ahmad tersebut yang jilid 3 di halaman 468. Aku fotokan langsung dari sumbernya untuk menjamin otentisitas datanya ya. Ini dia hadis nomor 2795. Yunus menceritakan kepada kami, Hamad mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril membawa Ibrahim ke Jumrah Aqobah, lalu syaitan menampakkan diri kepadanya. Ibrahim kemudian melemparnya dengan 7 kerikil, syaitan pun menghilang. Kemudian ia menghampiri Jumrah Wusta, syaitan menampakkan diri lagi kepadanya. Lalu Ibrahim pun melemparinya dengan 7 kerikil, lalu syaitan pun menghilang. Kemudian ia menghampiri Jumrah Quswa, syaitan menampakkan diri lagi kepadanya, maka Ibrahim pun melemparinya dengan 7 kerikil, lalu syaitan pun menghilang. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, ikatlah aku agar tidak berontak sehingga darahku menyemburimu ketika engkau menyembelihku." Maka Ibrahim pun mengikatnya. Ketika Ibrahim mengambil pedang dan hendak menyembelih, diserulah dari belakangnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Nah, ini adalah kutipan juga dari surat sesuai dengan surat As-Saffat ayat 104 sampai 105 ya. Dan di sini ada catatan kakinya ya, catatan kaki nomor 2795. Nah, ini isi catatan kakinya. Sanadnya sahih, hanya saja ucapan perawi, kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, menurut kami ini kesalahan dari Atha bin As-Sa'ib, karena yang hendak disembelih itu adalah Ismail, sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang sahih ya. Hadis ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid jilid 3 halaman 259 sampai 260. Penulisnya mengatakan, diriwayatkan oleh Ahmad, di dalam sanadnya terdapat Atha bin As-Sa'ib. Ia hafalannya kacau. Nah, dengan pernyataan seperti ini, tentu hadis ini sebenarnya tidak bisa mencapai derajat sahih ya, tapi dari buku ini tetap dibilang sanadnya sahih, tapi karena hafalannya kacau, bisa dibilang ini matanya yang tidak sahih ya. Ibnu Katsir menyinggungnya di dalam At-Tafsir volume 7 halaman 149 dari tempat ini, dan mengatakan dari Ibnu Abbas tentang nama yang disembelih ada 2 riwayat, dan yang paling jelas darinya adalah Ismail. Kami pentahqiq katakan bahkan sebenarnya riwayat ini pasti salah, sehingga riwayat dari Ibnu Abbas hanya 1. Lihat hadis nomor 2707. Jadi di hadis Ibnu Abbas tentang kurban ini itu ada 2 ya. Yang satu bercerita tentang yang akan dikurbankan adalah Ismail alaihissalam, dan satu lagi bercerita tentang Ishak alaihissalam. Sedangkan yang benar menurut catatan kaki ini adalah yang berhubungan dengan Ismail alaihissalam. Oke, sekarang kita disuruh lihat hadis nomor 2707. Sekarang kita menuju ke hadis nomor 2707, juga di dalam buku yang sama, jilid 3 halaman 401. Ini adalah hadis yang cukup panjang karena menggabungkan beberapa hal lain yang berhubungan dengan peristiwa manasik haji secara lebih lengkap. Aku hanya akan membacakan bagian yang berhubungan dengan peristiwa kurban tersebut. Oke, ini hadisnya nomor 2707. Ini hadis yang cukup panjang ya, bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Kemudian aku ke halaman berikutnya, inilah perkataan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas menjawab, mereka benar, sesungguhnya Ibrahim ketika diperintahkan melaksanakan manasik, setan menampakkan diri kepada beliau di tempat sa'i.
lalu berusaha mendahulinya, tapi Ibrahim berhasil mendahulinya. Kemudian Jibril membawanya ke lokasi Jumrah Aqobah, lalu setan kembali menampakkan diri. Yunus menyebutnya dalam redaksinya setan tersebut. Lalu Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil. Kemudian setan menampakkan diri lagi di Jumrah Wusta. Lalu Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil. Ibnu Abbas melanjutkan, Ibrahim telah membaringkannya, anaknya, atas pelipisnya. Yunus menyebutkan dalam redaksi yang dikemukakannya, di sana ia membaringkannya, anaknya, atas pelipisnya. Saat itu Ismail mengenakan baju putih. Ismail berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak mempunyai baju lainnya untuk mengkafaniku selain ini. Maka tanggalkanlah agar engkau bisa mengkafaniku dengannya." Maka Ibrahim pun berusaha menanggalkannya, lalu Ibrahim diseru dari belakangnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Sama seperti ayat dalam Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 105. Maka Ibrahim pun menoleh ke belakang. Ternyata ada seekor domba berwarna putih dan bertanduk. Kemudian sampai akhir ayat bisa dibaca sendiri oleh teman-teman ya. Nah, di akhir ayatnya ada catatan kaki nomor 2707. Nanti kita baca catatan kakinya. Kemudian di hadis berikutnya, yaitu nomor 2708, Mu'amal menceritakan kepada kami, Hamad menceritakan kepada kami, Abu Asim Al-Ghanawi menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abu At-Tufail, lalu dikemukakan hanya saja ia menyebutkan tidak diraih oleh tangan mereka. Dan di sanalah Ibrahim membaringkan Ismail pada pelipisnya." Di sini juga menceritakan tentang Ismail ya. Nah, sekarang kita baca catatan kakinya ya. Di sini ada catatan kaki 2707 dan di sini ada catatan kaki 2708. Ini keterangan dari catatan kaki 2707. Sanadnya sahih. Abu Asim Al-Ghanawi adalah seorang perawi yang siqoh atau yang terpercaya. Ia dinilai siqoh oleh Ibnu Ma'in. Al-Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al-Kunah nomor 527 dan mengisyaratkan kepada hadis ini sebagaimana biasanya dengan isyarat yang detail. Ia mengatakan Abu Hashim dari Abu At-Tufail dari Ibnu Abbas, ia mengatakan sembelihan. Hajjaj bin Minhal mengatakan dari Hammad bin Salamah. Bagian akhir hadis ini dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam At-Tafsir volume 7 halaman 149 dari tempat ini, yaitu dari mulai ketika Ibrahim diperintahkan manasik. Demikian juga yang dilakukan oleh Al-Haisami di dalam Majma' Al-Zawaid volume 3 halaman 259 dan volume 8 halaman 200 sampai 201 dari mulai aku katakan kepada Ibnu Abbas, kaummu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sa'i di antara bukit Sofa dan Marwah. Di tempat pertama ia mengatakan, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani di dalam Al-Kabir. Dan para perawinya adalah orang-orang yang siqoh atau terpercaya. Di tempat kedua ia mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para perawi sahih. Selain itu, Abu Asim Al-Ghanawi ia seorang yang siqoh. Jadi dari keterangan catatan kaki ini, di sini semua perawinya adalah perawi yang siqoh atau terpercaya ya. Tidak ada celah atau kekurangan atau keraguan dari para perawinya. Dan kemudian di catatan kaki 2708, sanadnya sahih. Hadis ini merupakan pengulangan dari hadis sebelumnya. Jadi pengulangan dari hadis nomor 2707. Jadi hadis yang mengatakan bahwa yang akan disembelih adalah Ismail adalah hadis yang dengan sanad yang sahih dan para perawinya semuanya perawi yang siqoh. Sedangkan yang mengatakan bahwa yang akan disembelih adalah Ishak, hadisnya dikatakan sahih tapi perawinya ada yang tidak siqoh di dalam itu atau ada yang hafalannya kacau sehingga ada cacat di situ. Tentu kita akan berpegang pada hadis yang tanpa cacat ya. Memang cukup banyak ulama yang berasal dari golongan sahabat dan tabi'in
yang menyatakan bahwa yang akan dikurbankan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Hal ini terjadi karena mereka mendasari pendapatnya pada kisah Israiliyat yang dibawa oleh mantan ahli kitab yang sudah masuk Islam saat itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat berhati-hati dan mewanti-wanti para sahabat untuk tidak begitu saja percaya pada kisah-kisah Israiliyat yang dibawa oleh mantan ahli kitab. Namun lebih banyak lagi ulama dari golongan sahabat dan tabi'in yang berpendapat bahwa yang akan dikurbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dan benar, karena berdasarkan dari nas-nas yang berasal dari Al-Quran dan athar-athar yang berasal dari sahabat dan tabi'in, yang diantaranya berhukum marfu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya atau bertakrir saat beliau mendengarkannya. Maka pendapat terakhir itulah yang dipegang oleh umat Islam dari zaman sahabat sampai sekarang, bahwa Nabi Ismail alaihissalam lah yang akan dikurbankan, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Petunjuk kuat yang mendukung pendapat bahwa Nabi Ismail alaihissalam lah yang akan dikurbankan adalah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu Al-Quran surat As-Saffat atau surat ke-37 dari ayat 99 sampai 113. Ini aku kopikan aja langsung dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Aku screenshot supaya menjaga otentisitas data yang aku tampilkan ya. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang solih. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang solih. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan nyata. Sangat jelas difirmankan di atas bahwa peristiwa kurban itu terjadi sebelum kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Karena ayat 99 sampai 111 bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra sulungnya yaitu Ismail alaihissalam sebagai anak yang akan dikurbankan. Dan Nabi Ishak alaihissalam baru lahir kemudian seperti yang dijelaskan oleh ayat 112. Nomor 2, Nabi Ismail alaihissalam disebut sebagai anak yang sabar. Ayat 101 dari surat As-Saffat menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan diberikan seorang anak yang amat sabar. Dan di ayat 102, Nabi Ismail merelakan dirinya untuk dikurbankan dan menegaskan dirinya termasuk orang-orang yang sabar. Dan Allah sendiri menegaskan bahwa Ismail alaihissalam adalah seorang yang sabar dan juga soleh. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Dan ketika berbicara tentang Ishak alaihissalam, Allah menyebutnya sebagai anak yang alim,
seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 53 dan surat Az-Zariyat ayat 28. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang alim. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Dan ini berhubungan dengan surat Az-Zariyat ayat 28 ya, dikutip dari kitab Ibnu Katsir. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Ya. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Rabb-mu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Petunjuk kuat nomor 3, yaitu Al-Quran surat Hud ayat 71. Aku akan membacakan beberapa ayat yang masih berhubungan dengan surat Hud ayat 71. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Istrinya berkata, sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua. Dan ini suamiku dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan ke atas kamu, Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pemurah. Dari ayat di atas dikatakan tentang kelahiran Ishak alaihissalam dan kemudian disebut juga tentang kelahiran putranya Yakub alaihissalam. Nah, bagaimana mungkin dikatakan bahwa yang akan disembelih adalah Ishak alaihissalam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberi kabar, yaitu kabar gembira kepada ibunya Sarah tentang kelahiran Ishak alaihissalam dan kelahiran putra Ishak yaitu Yakub alaihissalam. Walaupun secara fakta penyembelihan itu memang tidak terjadi, tetapi secara tatanan redaksional pewahyuan ayat tentu sangat tidak wajar dan tidak rasional. Petunjuk kuat nomor 4. Peristiwa kurban tersebut terjadi di Mekah, bukan di tempat lain. Ya. Tidak diragukan lagi dan juga didukung oleh nas Al-Quran dan hadis bahwa peristiwa kurban tersebut terjadi di Mekah. Karena itulah disyariatkan untuk melakukan pemotongan hewan kurban pada hari nahar atau hari penyembelihan pada tanggal 10 Zulhijjah di Mekah sebagai rangkaian dari ibadah haji. Dan seperti diketahui bahwa Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar lah yang tinggal di Mekah, bukan Ishak alaihissalam dan ibunya Sarah. Yang menurut beberapa riwayat, mereka tinggal di negeri Syam.
Kalau benar Ishak alaihissalam yang akan dikurbankan, tentu syariat pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan di negeri Syam. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, ini adalah nas atau petunjuk dari Al-Quran yang ada di surat Ibrahim ayat ke-37. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Petunjuk dari hadis. Hadis Sahih Al-Bukhari, kitab hadis-hadis tentang para nabi, bab firman Allah bergegas Al-Quran surah 37 ayat 94. Artinya berjalan dengan cepat. Nomor hadis 3364. Hadis ini adalah hadis yang cukup panjang ya. Ini aku potongkan saja sebagian kecil dari hadis 3364 tersebut. Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada kami dari Abdul Razak yang mengabarkan dari Ma'mar, dari Ayub As-Sakhtiyani, dan Katsir bin Al-Muttalib bin Abu Wada'ah satu sama lain saling menambahkan dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas berkata, permulaan wanita memakai ikat pinggang adalah Ibu Ismail atau Hajar. Dia memakai ikat pinggang itu untuk menutupi tanda-tanda kehamilannya di hadapan Sarah. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan Ismail anaknya yang masih menyusu dan menempatkan keduanya di sisi Baitullah dekat pohon besar di atas Zamzam, di sebelah atas masjid. Saat itu di Mekah belum ada seorang pun dan juga tidak ada air. Lalu dia meninggalkan Ismail dan ibunya di sana. Dia meletakkan satu kantong kurma dan kantong berisi air, lalu dia pergi. Demikian seterusnya ya, sampai akhir hadis bisa dibaca sendiri. Nah, ayat Al-Quran dan hadis Al-Bukhari di atas menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail alaihissalam di suatu tempat di dekat Baitullah. Dan yang dimaksud dengan Baitullah itu adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu terletak di Mekah. Jadi, dari semua petunjuk dan keterangan di atas sudah sangat jelas, meyakinkan dan tak terbantahkan bahwa yang akan dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Riwayat yang mengatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Nabi Ishak alaihissalam adalah riwayat yang lemah, yang didasarkan pada riwayat Israiliyat yang tidak bisa dijadikan hujjah atau pegangan oleh umat Islam dimanapun dan sampai kapanpun. Jadi apa yang dibahas oleh Ibu Uti Watimena dan kawan-kawannya dengan nada yang meremehkan, nada yang merendahkan salah satu ustadz kita, itu hanya khayalan mereka saja ya. Tetap saja yang dalam Islam itu berdasarkan petunjuk yang nyata, yang akan dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita ya, terutama pada diriku sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.